Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Saipudin dalam pembahasan masalah penyakit yang sedikit terlupakan ya guys kalau sekarang, dikarenakan mungkin begitu cepatnya ataupun begitu viralnya virus COVID-19 di zaman sekarang. Nah, sebetulnya tidak hanya virus COVID-19 ya yang harus kita waspadai. Ada berbagai macam penyakit yang harus tetap kita waspadai ya, salah satunya itu demam berdarah Dengue ataupun DBD. Mungkin teman-teman di sini juga sudah pada tahu apa itu DBD, penyebabnya itu apa, penanganannya itu seperti apa. Nah, di kali ini saya akan coba mengulas ya guys, mengenai penyakit demam berdarah Dengue. Nah, langsung saja. Demam berdarah Dengue yaitu demam yang diikuti dengan pendarahan ataupun bintik-bintik merah di bagian kulit. Nah, seperti di mana ini? Nah, seperti di tangan kita nih, tiba-tiba ada keluar bintik-bintik merah kecil-kecil ya guys. Nah, selanjutnya itu penyebabnya itu, nah untuk DBD sendiri disebabkan oleh nyamuk yang bernama Aedes aegypti. Nah, ciri nyamuknya itu seperti apa? Nah, untuk ciri nyamuknya itu yang pertama itu warnanya hitam dengan belang-belang putih di seluruh badannya. Yang kedua itu badannya kecil. Yang ketiga itu biasanya menggigit pada siang hari dan sore hari. Jadi aktivitasnya itu di siang hari dan sore hari. Yang selanjutnya itu hidup dan berkembang biak di rumah dan di air yang jernih ya guys, jernih. Terus sering hinggap di pakaian-pakaian yang menggantung. Untuk tanda dan gejala DBD ini, ketika kita terkena ataupun terserang DBD itu, yang pertama itu biasanya badan kita itu menggigil, Yang kedua itu pendarahan di bawah kulit ya guys, bawah kulit, dan disertai dengan BAB, gusi berdarah, terus muntah darah. Nah, setelah itu nyeri perut, nyeri sendi, dan nyeri otot. Yang selanjutnya itu terjadi shock ataupun pingsan pada hari ke-3 sampai 7 hari secara berulang. Jadi ketika kita terkena DBD itu tanda yang utamanya itu yang kita akan mengalami shock yang begitu hebat ya guys, karena kita mungkin merasa demam yang tinggi. Itu biasanya di hari ke-3 atau hari ke-7 kita akan pusing dan pingsan. Nah, bagaimana sih pencegahan agar kita terhindar dari penyakit DBD? Nah, mungkin dari dulu juga kita sudah dikenalkan mungkinnya sama pendahulu kita, sama guru-guru kita, cara penanganan ataupun pencegahan dari DBD. 3M ya guys. Yang pertama itu menguras bak mandi. Yang kedua, menutup tempat penampungan air seperti jolang ataupun bak penampung air, ember yang lainnya ya guys. Yang ketiga itu mengubur benda-benda yang bisa menggenang air seperti aqua botol bekas, batok kelapa, dan yang lainnya. Yang keempat itu menggunakan obat nyamuk yang dijual di pasaran. Yang selanjutnya itu plusnya itu menggunakan kelambu saat tidur ataupun saat kita mau tidur. Jadi pas di si kamar kita itu menggunakan kelambu seperti zaman dahulu. Yang ketiga itu kita di sekitaran rumah bisa menanam tanaman obat pengusir nyamuk. Nah, seperti apa sih tanaman obatnya? Yang pertama itu ada tanaman obat yang namanya tanaman lavender. Yang kedua itu sereh wangi. Yang ketiga itu jeruk ya. Nah, selanjutnya itu menghindari kebiasaan menggantung pakaian di belakang pintu. Nah, di sini siapa yang suka menggantungkan pakaiannya di belakang pintu? Kalau masih ada, coba tulis di kolom komentar ya guys. Nah, selanjutnya itu untuk pertolongan pertama dalam apabila kita terkena virus ataupun penyakit DBD. Yang pertama itu minum air putih yang banyak, kompres dengan air dingin. Yang ketiga itu minum obat penurun panas ataupun demam. Yang keempat itu makan makanan bergizi dan dalam jumlah yang lebih banyak, tidak sama seperti biasanya. Nah,
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita harus tetap menjaga kesehatan lingkungan kita agar kita terhindar dari penyakit-penyakit lainnya. Bagi teman-teman yang menyukai video mengenai penyuluhan kesehatan, silahkan untuk support channel ini dengan cara klik subscribe ya guys, yang bunyikan loncengnya agar setiap saya upload itu ada pemberitahuan kepada kalian. Yang ketiga itu, coba komen di bawah, berikan tanggapan mengenai video saya mengenai penyakit apa saja yang perlu diulas. Yang ketiga itu, coba share ke teman-teman agar mereka mengetahuinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.